Selamat sore, kembali lagi bersama channel BGM. Hari ini kita akan membahas kembali tentang ERP ya Pak? ERP, ya. Atau Emergency Response Plan. Response Plan. Bisa jelaskan sedikit Pak, apa itu tentang Jadi Emergency Response Plan ini suatu rencana ya. Ya. Rencana apabila terjadi bencana darurat. Jadi udah ada step-step yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan. Tergantung daripada bentuk bencananya ya. Ya. Jadi direncanakan. Jadi agak lucu sebenarnya kedengarannya. Emergency response. Jadi direncanakan kejadian emergensi kira-kira gitu. Berarti semacam simulasi. Ya, jadi sebelumnya memang kita lakukan simulasi dulu. Dan itu nanti ada drill-drill. Setelah jadi kita drill. Ya. Supaya nggak lupa ya. Berarti kan kalau kita harafiahkan aja lah, emergency response itu berarti tanggap darurat kan Pak? Tanggap darurat kalau di bahasa Indonesia kan. Iya, tanggap darurat. Berarti itu yang kita rencanakan sebelum terjadi Sebelum terjadi darurat. Darurat. Terus apakah ERP ini termasuk sistem manajemen juga Pak? Nah, jadi ERP itu termasuk satu sistem subnya. Misalnya dia dimasukkan ke SMK 3. Oke. Kalau nggak salah di satu elemen nanti kita lihat ya. Namun dia buat elemen tersendiri juga nanti. Jumlah elemennya 10 nanti. Itu berarti elemen dasarnya ERP itu. Jadi dia punya sendiri lagi nanti. Oke Pak. Itu ada berapa elemen tadi Pak ditekankan pada SMK 3? 10 elemen. Kalau SMK 3 kan ada kalau kita OSAS bisa kita pakai OSAS juga ya. Iya. 17 elemen. Jadi dia dimasuk di elemen 11 tanggap darurat. Nah, itu. Nah, sembari dia sendiri nanti disuruh buat elemen juga. Oh 10 iya. elemen dia. Karena ERP juga merupakan sistem manajemen. Satu sistem manajemen. Itu juga berarti memiliki elemen dasarnya kan Pak? Ya, punya elemen dasar. Persyaratan elemen itu boleh tahu? Apa saja Pak? Persyaratan elemen itu selalu dimulai dengan kebijakan. Jadi policy namanya ya. Kebijakan. Baru yang nomor 2 identification. Ya, jadi kita identifikasi pabrik kita misalnya. Kita berbicara pabrik ya. Apa saja sih yang mungkin terjadi darurat besar ya. Kemudian baru kita buat rencana awal. Kemudian prosedur darurat kita buat. Kemudian kita rancang organisasinya. Kita buat prasarana yang dibutuhkan ya. Kemudian kita bina karyawan untuk melakukan penanggulangan kalau terjadi kan. Kemudian ada sistem komunikasinya bagaimana. Nanti ada pakai HT, pakai radio, pakai itu nggak boleh terganggu, harus terpisah nanti. Oh, satu sendiri ya, mereka harus sendiri. Ya. Kita bekerja sendiri. Kemudian, dipersyaratkan apabila terjadi darurat harus diinvestigasi untuk remedi ya. Oke. Tidak terjadi. Kemudian dilakukan inspeksi secara rutin dan audit. Nah itu kurang lebih persyaratannya. Jadi elemen itu merupakan persyaratan lah. Persyaratan hukumnya kira-kira kita lah ya. Berarti kalaupun ada persyaratan berarti ada sasaran dan program juga dong. Pastilah. Jadi setelah kita lakukan identifikasi baru kita bikin programnya. Jadi namun nanti ada perusahaan besar nggak sanggup dia sekaligus karena membutuhkan biaya juga kan. Ya. Misalnya perlu dia fire truck atau selang yang cukup banyak. Namun harus ada untuk continuous improvement-nya, perbaikan secara terus menerus. Oke. Atau berkesinambungan ya? Ya, berkesinambungan lah. Pak, biasanya untuk membuat sasaran program kan didahului dengan identifikasi bahaya. Ya, benar. Berarti bisa dijelaskan secara umum Pak identifikasinya? Identifikasi bahaya itu misalnya ya kalau pabrik itu terjadi kebakaran besar, bocoran bahan kimia. Ya, terus apa lagi ya? Kerusakan peralatan, major. Nah, itu identifikasi kalau untuk pabrik. Ada untuk alam. Ada identifikasinya. Jadi alam kita itu misalnya kita berada di mana? Di Jakarta atau di sini ya. Ada nggak gunung di sini yang mungkin meletus? Oh. Itu masuk. Kalau itu masyarakat ya. Berarti ada planning tanggap daruratnya jika terjadi bencana alam. Misalnya DKI, banjir. Ya. Karena dia merupakan jadi lembah, lebih ke arah ke sana dia. Jadi itu yang disebut dengan identifikasi.
Misalnya ada juga identifikasi bencana sosial. Apakah mungkin terjadi huru-hara? Demonstrasi besar-besaran. Nah itu untuk polisi lah ya. Jadi polisi punya ERP juga dan tentara. Kira-kira. Itu untuk masyarakat umum ya. Tapi kan kita ini kan orang industri, Pak. Iya. Kita ada pekerja, karyawan, orang pabrik, bahkan banyak di sekitar kita ini Gunung Putri, Kabupaten Bogor ini kan banyak pabrik ya, banyak karyawan. Iya, banyak juga. sekali ya. Rata-rata kan biasanya sudah punya ERP sederhana nih, Pak. Iya. Untuk ini menghadapi keadaan daruratnya. Namun biasanya kan hanya bagian-bagian kecil saja. Misalnya dia kebakaran atau ada terkunci gudang atau terbakar, seringnya seperti itu. Apakah semua potensi bahaya itu perlu diidentifikasi, Pak? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di atas, kemungkinan perusahaan itu belum mampu semuanya. Ya. Tapi ada persyaratan yang mungkin dia tekankan ya. Misalnya industri konveksi. Ya. Itu kan rawan kebakaran ya. Bahannya kan bahan. Jadi dia mudah terbakar. dia dulu kan masalah kebakarannya. Ya, jadi itu yang saya sebut tadi masih parsial dia kan. Namun pencemarannya mungkin belum dia masukkan. Kalau terjadi pencemaran, bagaimana supaya masyarakat tidak demo. Jadi Bahan-bahannya, memang gitu. sebaiknya semua potensi bahaya itu diidentifikasi dan dimasukkan dalam program. Oke. Cuman itu memang harus diperlukan studi dan ahlinya juga ya. Ya, jadi memang industri itu makin besar, perlu expert juga di dalam. Mungkin kalau di Jerman ya, sebagian dikontrakkan ini. Masalah-masalah gini dikontrakkan. Jadi outsourcing. Jadi standby masyarakat sekitarnya itu. Namun di Indonesia lebih banyak ditanggulangi sendiri. Ada juga kerjasama kayak di kawasan Cilegon ya. Itu ERP-nya bersama-sama mereka. Kalau terjadi saling menolong, udah ada kesepakatan antara industri satu dengan yang lainnya. Misalnya industri A tidak cukup pemadam kebakarannya, ya ini cepat datang. Oh, sudah saling MOU lah. Jadi saling menutupi. itu udah dibuat dalam ERP-nya itu, dituliskan di situ. Oke. Dan nomor-nomor teleponnya juga udah ada. Apa ada kelemahan, Pak, dalam penerapan ERP ini? Nah, dalam penerapan ERP pastilah ada kelemahannya. Sebenarnya kelemahan itu lebih banyak masalah internal. Misalnya ini saya tulis juga ya kelemahannya, kurangnya dukungan manajemen puncak. Jadi makanya kalau di industri perlu ahli K3 expert meyakinkan manajemennya. Ini perlu, Pak, meyakinkan bahwa kalau terjadi dampaknya lebih besar, kerugiannya lebih besar daripada kita siapkan alat-alat dan sarana ya. Kemudian pekerja juga kurang mendukung. Nah, ini perlu sosialisasi ya. Kemudian pelatihan kurang. Tidak ditunjuk penanggung jawab, itu kelemahannya ya. Dan tidak pernah dievaluasi. Ini setiap tahun harus dievaluasi. Komunikasinya juga harus diupdate sistemnya. Kemudian diintegrasikan dengan prosedur operasi seperti yang kita bahas tadi, kayak proses safety management yang kita bahas di atas. Nah, pekerja tidak dijelaskan mengenai tindakan atau langkah yang dilakukan. Jadi itulah perlu nanti drill latihan bahwa everybody concern juga tentang ERP ini. Ya, karena safety ini adalah common sense kan. Iya, common sense, akal sehat saja. Jadi perlu kerjasama yang baik dan semua pekerja harus terlibat. Berarti kalau memang dari top management, apakah top down atau dari bawah dulu disarankan untuk ke atas? Jadi kalau ada dua sistem manajemen yang berlaku di dunia ini ya, sistem manajemen Eropa atau sistem manajemen Asia, Jepang. Ya. Kalau pernah Bastian dengar KMT. KMT apa itu? KMT itu pengendalian mutu. Ya, itu bottom up, saran-saran dari bawah. Itu Japan style, quality control. Kemudian kalau ISO rata-rata itu top down. Eropa itu ya. Eropa. Jadi dibuat dulu sama manajemen. Tapi ada namanya juga employee participation. Waktu membuatnya harus diajak juga karyawan supaya nanti setuju kan. Ya, Namun nanti
di SK-kan, dibuat surat keputusan bahwa itu harus diikuti. Ada nanti sanksi. Kalau ada yang melanggar, tidak melakukan kewajibannya, itu ada sanksi ya. Jadi rata-rata kalau ISO system itu top down. Kalau apakah dari tingkat kefatalannya sanksi itu apakah hanya sanksi administrasi atau ada seperti apa bentuknya, Pak? Jadi kan kalau kita lihat Undang-Undang 170 dari Departemen Tenaga Kerja kan sebenarnya kalau terjadi bencana, pencemaran atau apapun di suatu industri, itu yang disanksi sebenarnya penanggung jawab utama, petugas, direktur. Nah, direktur itu kayaknya sharing tanggung jawab, bukan sharing ya. Jadi supaya ini bisa yakin saya menanganinya, karyawan juga harus saya libatkan dan kepatuhan-kepatuhan juga harus dibuat. Jadi di situ ada, lupa aku pasalnya ya, di pasal Undang-Undang 170 itu hak dan kewajiban karyawan. Ya, ada responsibility yang masalah itu ya. Jadi misalnya haknya karyawan mendapat perlindungan yang layak, ya. Tapi ada kewajibannya menjaga facility. Nah, jadi di situ nanti dibuat kesepakatan. Jadi ada pengalaman saya waktu bekerja di perusahaan industri besar, udah dia kecelakaan malah dia disanksi karena dia gak pakai APD. Sembari kita setiap karyawan pergi ke lapangan, apalagi hazardous area, harus memakai APD. Terjadi dia kepercik matanya 2 kali sanksi. Cuman waktu pemberian sanksi itu ada komite. Komite juga, jadi nggak langsung hukuman-hukuman. Langsung ya. Jadi dibicarakan dulu. Ada pertimbangannya lah. Nanti dia dibela atasannya. Ya kayak kehidupan nyata di masyarakat lah. Jadi kita menyarankan dikembangkanlah di seluruh perusahaan, rumah sakit juga boleh di sini, hotel-hotel, gedung-gedung. Nah, dan ingatlah ada 10 elemen yang mutlak dimasukkan tadi kan? Iya. Bayangkan suatu industri tempat kerja di mana ada kondisi darurat, maka kita bisa rancang. Kita dari BGM karena kita pengalaman bertahun-tahun di industri petrokimia dan udah sering mengevaluasi seperti, bisa kita bantu nanti kalau ada yang kita perlu sharingkan ilmu ini, saya kira. Intinya semua personil selamat atau zero accident ya, Pak? Nah, jadi sebenarnya sasaran daripada K3 itu kan zero accident. Ya. Zero accident termasuklah zero fire kalau bisa. Ya. Zero effluent, tidak ada pencemaran. Nah, tapi kan nggak mungkin. Nah, makanya perlu sistem untuk mengelola itu semuanya. Meminimalisir seperti yang saya jelaskan di awal-awal, risknya itu frekuensi kejadiannya itu kecil kan, itu tujuannya kan. Oke. Ya, kiranya tentang IRP itu saja, Sobat Inovasi. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita sampaikan slide dan paparannya. Itu saja, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.